sehat, dan tetap semangat dalam belajar. Walaupun belajarnya masih melalui jarak jauh ya, via daring ini. Dan pada hari ini, Jumat tanggal 28 Agustus, kita akan masuk dalam pelajaran pertama ya, bab 1, Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Walaupun sebetulnya rencana awal bab ini kita pelajari pada Jumat yang lalu ya, tanggal 21 Agustus, tapi tidak apa-apa. Dan kakak kasih tahu ya, bab pertama ini kita bahas 2 kali pertemuan. Kakak juga menyampaikan terima kasih untuk kalian yang sudah mengerjakan tugas awalnya. Dan kakak harap kalian tetap semangat, fokus ya untuk belajar. Terima kasih, selamat belajar. Adapun tujuan dari pelajaran bab 1 ini nanti diharapkan agar siswa mampu menjelaskan pengertian dan bentuk keluarga, itu yang pertama. Yang kedua, mampu menguraikan fungsi keluarga. Sedangkan yang ketiga, mampu mengungkapkan peran Allah dalam kehidupan keluarga. Yang keempat, siswa juga mampu menghayati dan memaknai peran Allah dalam kehidupan keluarga dengan menjunjung tinggi nilai Kristiani. Dan yang kelima, siswa menuliskan dan menyampaikan kesaksian pribadi tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga peserta didik. Silakan kalian berdoa dulu secara pribadi. Sekarang mari kita menyanyikan lagu Berbahagia Tiap Rumah Tangga. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serba tekun mencari
Bacaan Alkitab terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 24, 1 Korintus pasal 11 ayat 3, dan Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Sebagai pengantar, kakak mau bertanya dulu, pernahkah kalian menonton sinetron Keluarga Cemara yang ditayangkan pada tanggal 6 Oktober 1996 dan tamat pada 28 Februari 2005? Dalam sinetron tersebut menceritakan tentang keluarga Cemara yang terdiri dari Abah dan Emak beserta ketiga orang anaknya, Ewis, Agis, dan Ara. Abah dan Emak merupakan panggilan untuk pengganti ayah dan ibu. Sinetron ini mengajarkan nilai-nilai tentang prinsip kehidupan yang sangat terpuji. Meskipun mereka hidup sederhana, Abah dan Emak selalu menanamkan pentingnya nilai kejujuran dalam keluarga. Abah digambarkan sebagai kepala keluarga yang bekerja sebagai penarik beca yang hangat, sabar, dan penuh keteladanan bagi keluarganya. Meskipun Abah sering diperlakukan jahat oleh orang lain, Abah tetap sabar dan tabah. Demikian juga Emak sebagai ibu rumah tangga memiliki sikap penuh pengertian dan pengabdian kepada Abah dan anak-anaknya. Bagaimana dengan ketiga anak-anak mereka, Ewis, Agis, dan Ara? Mereka pun saling mengayomi sebagai kakak dan adik. Pendeknya, keluarga Cemara merupakan replika keluarga ideal yang penuh kasih sayang, meski mereka hidup serba pas-pasan. Sekarang kita masuk dalam pengertian keluarga. Apa itu keluarga? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga berarti ibu dan bapak beserta anak-anaknya atau seisi rumah. Pengertian ini mengacu pada aspek antropologis, yaitu manusia dalam lingkungan keluarga. Nah, istilah keluarga ini berbeda dengan istilah rumah tangga. Jikalau rumah tangga lebih bersifat material ekonomis, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan urusan kehidupan dalam rumah, seperti belanja dan sebagainya. Sedangkan tadi ya, kalau pengertian keluarga lebih kepada personal, orang atau manusia dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Sedangkan definisi lain tentang keluarga, Hendy Sohendi mengatakan keluarga merupakan suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi, serta tinggal bersama. Meskipun keluarga didefinisikan secara berbeda, namun terdapat kesamaan dalam rumusan yang berbeda. Dan kesamaan itu mencakup ciri-ciri pokok sebagai berikut. Pertama, keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Kedua, keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Dan yang ketiga, keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelamin yang diikat dalam ikatan pernikahan. Dalam masyarakat mengenal ada dua bentuk keluarga, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti adalah kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, atau keluarga yang terdiri dari pasangan suami, istri, dan anak-anaknya. Keluarga inti disebut juga keluarga bati. Dan yang kedua adalah keluarga besar, yaitu kelompok yang terdiri dari semua orang yang berketurunan dari kakek dan nenek yang sama, termasuk keturunan masing-masing istri dan suami. Atau dengan kata lain, keluarga besar adalah keluarga bati ditambah kerabat lain yang memiliki hubungan erat atau hubungan darah
dan senantiasa dipertahankan, misalnya kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, kemenakan, dan sebagainya. Sekarang perhatikan gambar berikut. Gambar pertama adalah keluarga inti dan gambar yang kedua adalah keluarga besar. Sekarang kita membahas fungsi keluarga secara umum. Menurut Hendy, yang pertama fungsi biologis, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis dan seks suami istri untuk menghasilkan keturunan, memenuhi kebutuhan gizi keluarga, serta memelihara dan merawat anggota keluarga secara fisik. Kemudian yang kedua, fungsi sosialisasi anak, berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak, serta memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok sosial atau masyarakat. Dan yang ketiga, fungsi afeksi, berhubungan dengan rasa atau afeksi, misalnya rasa kasih sayang, keintiman, perhatian, dan rasa aman yang tercipta dalam keluarga. Fungsi keempat yaitu fungsi edukatif, berkaitan dengan pendidikan untuk anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Yang lima, ya, fungsi religius, yaitu fungsi ini mendorong dikembangkannya seluruh anggota menjadi insan agama yang penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menunjukkan penghayatan dan perilaku nilai-nilai agama. Yang keenam, fungsi protektif, yaitu fungsi ini bertujuan agar memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan secara fisik, ekonomis, maupun psikologis bagi seluruh anggotanya. Fungsi yang ketujuh, fungsi rekreatif, yaitu fungsi yang bertujuan untuk mencari hiburan, memberikan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan keluarga. Kedelapan, fungsi ekonomis, berkaitan dengan orang tua yang mencari sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga tersebut. Dan yang kesembilan adalah fungsi status sosial, yaitu keluarga akan mewariskan kedudukannya kepada anak-anaknya. Karena kelahiran anggota keluarga biasanya dihubungkan dengan sistem status ini. Selain itu, status individu juga dapat berubah melalui perkawinan dan usaha yang dilakukan seseorang. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya beberapa fungsi keluarga secara umum ada 9. Dan sekarang bagaimana fungsi keluarga itu menurut iman Kristen? Yang pertama, sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya ya. Kita lihat di Kejadian 1 ayat 28. Di situ manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, atau dengan disebut dalam bahasa Latin imago Dei. Artinya manusia merupakan perpanjangan tangan Tuhan di bumi untuk menjaga seluruh ciptaan Tuhan, termasuk dalam hubungan antara sesama dan juga alam. Dan setiap manusia termasuk keluarga bertanggung jawab untuk menciptakan relasi yang baik dengan sesama dan menjaga kelestarian alam. Misalnya dengan memanfaatkan hasil alam secara bijak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjaga kebersihan dan keindahan alam, ramah terhadap
lingkungan, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi keluarga berdasarkan iman Kristen yang kedua adalah sebagai lembaga pendidik utama dan pertama. Ya, lihat Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Yang pertama berarti belum ada lembaga lain yang dapat mendahului peran keluarga dalam pendidikan kepada anak. Kemudian yang utama berarti belum ada lembaga lain yang mengungguli perannya dalam pendidikan. Dengan kata lain, keluarga menjadi lingkungan dasar dalam penerapan dan pembentukan nilai-nilai kehidupan sesuai dengan ajaran Kristiani. Fungsi yang ketiga sebagai wadah semua anggota dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Lihat Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23 dan pasal 6 ayat 1 sampai 3. Setiap anggota keluarga berkewajiban menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dengan menghayati dan melakukan ajaran-ajaran Kristiani, sehingga dampaknya dapat terpancar dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Kita sudah belajar tentang pengertian keluarga, fungsi keluarga secara umum, dan fungsi keluarga menurut iman Kristen. Ada 5 pertanyaan sebagai tugas kalian yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, apa arti keluarga menurut pendapatmu, dan bandingkan dengan syair lagu Keluarga Cemara. Bisa dilihat pada video setelah ini dan bisa juga dilihat pada buku digital halaman 2. Yang kedua, jelaskan bagaimana sebuah keluarga terbentuk. Pertanyaan yang ketiga, apa bentuk keluarga yang kamu miliki saat ini? Keluarga batik ataukah keluarga besar? Yang keempat, menurut pendapatmu, mana yang lebih menyenangkan, memiliki keluarga batik ataukah keluarga besar? Sebutkan alasannya. Dan pertanyaan yang kelima, sebutkan fungsi keluarga secara umum dan berdasarkan iman Kristen. Itu saja. Selamat mengerjakan. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abang, mencari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abang, restu tapi perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan yang kedua, tanggal 4 September 2020. Kita akan membahas yang pertama, peran Allah dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, Allah dan keluargaku. Yang ketiga, melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Dan keempat, landasan atau dasar dalam membangun keluarga Kristen berdasarkan Alkitab.
Pelajaran hari ini sudah berakhir. Silakan kalian berdoa kembali secara pribadi agar apa yang sudah dipelajari hari ini betul-betul dapat dipahami dan agar kita dapat bertemu kembali pada pertemuan yang kedua tanggal 4 September 2020. Silahkan kalian berdoa. Kita ucapkan sampai jumpa lagi. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.